Halo teman-teman, jumpa lagi channel aku ya, channel Rahmat Motovlog. Oke teman-teman, di video kali ini aku ingin membahas insiden kemarin yang terjadi di Sepang, tepatnya di race utama di tikungan kedua yang melibatkan Quartararo, Binder, dan Miller di tikungan kedua teman-teman ya. Ternyata masih banyak menimbulkan tanda tanya ya teman-teman ya. Sebenarnya ada apa teman-teman ya? Kenapa bisa terjadi kayak gitu teman-teman ya? Dan apa juga kata para pembalap teman-teman ya yang berada di dalam balapan atau pas kejadian tersebut teman-teman ya. Walaupun dari pihak Race Direction sendiri udah menetapkan bahwa itu murni insiden dalam balap teman-teman ya. Tapi nggak afdol lah kalau kita nggak mendengar apa kata para pembalap yang ada waktu kejadian insiden tersebut teman-teman ya. Salah satunya datang dari komentar dari Alex Marquez teman-teman ya. Sebab Alex Marquez sempat bersenggolan dengan Binder waktu di tikungan kedua atau tepatnya mau masuk tikungan kedua teman-teman ya. Dan kejadian tersebut menyebabkan red flag teman-teman ya. Akhirnya balapan ditunda sampai 20 menit teman-teman ya. Dan ini kata Alex Marquez teman-teman ya. Saya berada di tikungan, Marc Marquez menyalip saya. Saya mengikuti racing line dan kemudian saya merasakan kontak. Menurutku Binder yang kehilangan kendali dan menyebabkan crash ini. Namun tidak ada yang bisa saya lakukan, mustahil untuk mengendalikannya. Dan itu tadi kata Alex Marquez teman-teman ya. Dan untungnya di balapan itu tidak ada yang cedera serius teman-teman ya. Contohnya seperti Quartararo juga bisa melanjutkan balapan. Terus Binder juga sempat bisa melakukan balapan walaupun dia balik lagi ke pit stop karena merasa ada yang sakit. Dan Jack Miller sempat dilarikan di medical dan aman teman-teman ya. Tidak ada cedera yang serius. Dan apa pula kata Joan Mir waktu insiden tersebut teman-teman ya. Karena Mir juga sempat menabrak kaki Miller teman-teman ya. Dan sempat mengkhawatirkan kondisi Jack Miller teman-teman ya. Dan ini kata-kata dari Joan Mir setelah balapan teman-teman ya. Sejujurnya saya sangat khawatir. Awalnya saya melakukan start yang sangat baik. Saya mendapat banyak posisi di tikungan pertama. Saya berada di sekitar 10 besar. Jadi jika saya dapat melewati tikungan kedua, maka saya dapat berada di posisi yang sangat baik. Tetapi kemudian di depan saya terjadi crash beruntun yang melibatkan Fabio Miller dan saya menabrak kaki Miller. Itu tadi komentar dari Joan Mir teman-teman ya, yang sempat menabrak atau melindas kaki Miller. Dan setelah balapan, Mir mendatangi Miller dan ngecek kondisinya karena dia khawatir. Dan ternyata Miller baik-baik saja, cuma ada memar sedikit di kakinya teman-teman ya. Dan walaupun Mir bisa melanjutkan balapan di race utama kemarin, sayangnya dia harus crash di lap kelima karena masalah dengan pengereman teman-teman ya. Dan yang selanjutnya adalah pernyataan dari Miller teman-teman ya. Apa yang Miller rasain ketika insiden tersebut teman-teman ya. Dan setelah insiden dihentikan, Miller langsung dibawa memakai mobil ambulan ke medical center teman-teman ya. Miller membutuhkan bantuan medis di lintasan sebelum kemudian dibawa dengan ambulan. Begitu terjatuh, kepala rider KTM itu menabrak ban belakang Quartararo dan kakinya sempat tertabrak Joan Mir. Bahkan rider Repsol Honda tersebut mengaku mengkhawatirkan kondisi Miller seperti yang tak bilang tadi teman-teman ya. Namun beberapa saat kemudian terlihat Jack Miller berjalan meninggalkan pusat medis seolah-olah tidak terjadi apa-apa teman-teman ya. Luar biasa kalau membalap MotoGP itu. Dan apa komentar langsung dari Jack Miller setelah insiden teman-teman ya. Ini komentar Miller teman-teman ya. Beruntung bisa selamat dari crash hari itu. Terima kasih kepada semua orang-orang atas pesan-pesan yang baik. Terima kasih kepada Apistar
karena telah menjaga saya tetap aman. Dan itu tadi komentar Miller setelah terjadi insiden atau setelah diperiksa di medical center, teman-teman ya. Dan untungnya tidak terjadi hal yang mengkhawatirkan, teman-teman ya, dari semua pembalap, teman-teman ya. Nah, teman-teman, selanjutnya nih teman-teman ya, kita bahas tentang juara dunia 2024, teman-teman ya. Bagaimana peluang Martin untuk mengunci gelar juara dunia 2024 dari tangan Pecco, teman-teman ya. Berapa sih poin yang dibutuhkan si Martin untuk bisa mengunci gelar juara dunia 2024? Sampai saat ini Martin masih unggul 24 poin atas Pecco, yaitu tepatnya Martin mengoleksi 485 poin. Dan bagaimana cara Martin untuk bisa mengunci gelar juara dunia, teman-teman ya, untuk balapan nanti di sirkuit Barcelona Catalunya nanti, teman-teman ya. Dari satu balapan yang tersisa itu menyisakan 37 poin maksimal, teman-teman ya. Ya, ini dari 12 poin dari sprint race dan 25 poin dari balapan utama, teman-teman ya. Dan untuk mengunci gelar juara dunia 2024, jika Martin menang di sprint race, tak peduli dimanapun Bagnaia finish, itu bisa langsung mengunci gelar juara dunia, teman-teman ya. Dan posisi sekarang ini sangat menguntungkan buat Martin, teman-teman ya. Kuncinya Martin harus sabar dan tenang, teman-teman ya. Dan ada fakta yang menarik lagi, teman-teman ya. Seandainya terjadi sesuatu yang nggak diinginkan oleh Martin, dan jika poin Martin sama Bagnaia itu sama saat mengakhiri balapan di Grand Prix, maka Bagnaia lah yang akan menjadi juara dunia, teman-teman ya. Karena Bagnaia mengoleksi lebih banyak kemenangan daripada Martin, teman-teman ya. Dan faktanya sejauh ini Martin mengoleksi 15 podium, teman-teman ya. Termasuk 3 kemenangan di balapan Grand Prix, sementara Bagnaia mengoleksi 14 podium dengan 10 kemenangan, teman-teman ya. Dan jumlah kemenangan yang tak mungkin dikejar lagi oleh Martin, teman-teman ya. Makanya kuncinya Martin harus sabar, tenang, kayak gitu, teman-teman ya. Karena posisi Martin lagi di atas, meninggalkan Bagnaia dengan selisih 24 poin, teman-teman ya. Dan di sisi lain, dari pihak Ducati juga itu kurang peduli siapapun yang menjadi juara dunia, apakah Martin atau Bagnaia. Karena siapapun yang menjadi juara dunia, Ducati dipastikan akan menyabet gelar Triple Crown. Pasalnya kedua pembalap tersebut mengendarai motor Ducati, teman-teman ya. Dan pabrikan Ducati juga telah mengunci gelar konstruktor, teman-teman ya. Dan juga Ducati Lenovo juga telah menyabet gelar juara dunia tim. Nah, itu tadi teman-teman ya, kemungkinan Martin, jumlah poin yang dibutuhkan Martin untuk mengunci gelar juara dunia 2024, teman-teman ya. Cukup menang di sprint race, maka gelar juara dunia sudah pasti di tangan Martin, teman-teman ya. Terus yang sekarang yang mendapat tekanan keras yaitu Pecco. Jadi mau nggak mau Pecco harus tampil habis-habisan untuk menjalani balapan ke depannya ya, teman-teman ya. Seperti yang dia tunjukkan atau tampilkan di GP Sepang kemarin, teman-teman ya. Pecco benar-benar tenang, kelihatan banget ketenangannya, kelihatan banget tampil habis-habisannya. Dia nggak mau kalah sama Martin. Dan di balapan Sepang kemarin, di Malaysia kemarin, itu kelihatan yang nggak tenang malah Martin, teman-teman ya. Kelihatan banget dari raut mukanya, dari gerak-gerik Martin sebelum balapan, itu menunjukkan bahwa si Martin kurang tenang di GP Sepang Malaysia kemarin, teman-teman ya. Dan alhasil emang Pecco luar biasa di Sepang kemarin, race pace-nya kenceng banget, catatan waktunya juga bagus. Makanya kemarin Pecco benar-benar kenceng di GP Sepang Malaysia, teman-teman ya. Dan nanti kita lihat nanti di balapan yang terakhir bagaimana peluang Pecco untuk mempertahankan gelar juara dunia. Walaupun kecil tapi masih ada peluang, apapun itu bisa terjadi. Dan jika teman-teman punya
pendapat, silahkan komen ya di kolom komentar. Siapa kira-kira yang bakal menjadi juara dunia 2024? Apakah Martin? Apakah Peko? Semuanya masih punya peluang teman-teman ya. Tinggal coret-coret di kolom komentar ya. Dukung jagoan kalian apakah Martin atau Peko. Cuman kalau admin sendiri dari awal, dari pertengahan musim sudah memprediksi bahwa yang menjadi juara dunia tahun ini adalah Martin. Opini pribadi saya ya, pendapat pribadi saya. Setelah Ducati Lenovo menjatuhkan pilihan pada Marc Marquez untuk masuk tim utama teman-teman ya. Di situ saya melihat tekad Martin luar biasa, mental Martin luar biasa, dan saya yakin tahun ini Martin bisa juara dunia. Itu pendapat saya pribadi teman-teman ya. Dan seperti tadi saya bilang, kalau teman-teman punya pendapat atau punya jagoannya, silahkan coret-coret di kolom komentar. Siapa kira-kira nanti yang juara dunia 2024? Oke teman-teman, paling segitu aja video pendek dari aku. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan video pendek ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Dan jika kalian gak suka, tinggal di skip aja. Dan sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya. Dadah.